Meraih satu kursi di DPR atau DPRD membutuhkan kerjasama tim. Beberapa calon anggota legislatif menggunakan jasa konsultan dan membentuk tim sukses untuk mendukung pencalonan mereka sebagai calon anggota legislatif. Untuk membiayai tim sukses dan konsultan, para caleg mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Berbagai cara dilakukan caleg untuk memenangkan pemilu, contohnya dengan membentuk tim sukses dan menggunakan jasa konsultan politik. Lalu seberapa besar manfaat yang caleg dapatkan dengan menggunakan jasa mereka? Berikut liputannya. Mungkin tidak asing bagi kita mendengar kata tim sukses. Ya, mereka adalah sekelompok orang yang dipilih untuk memenangkan calon legislatif atau partai yang diusungnya. Gito, seorang karyawan swasta menjadi koordinator tim ses untuk caleg DPRD Kota Tangerang, Bayi Haki. Ia ditunjuk sebagai tim ses sejak bulan Juli hingga bulan April mendatang. Berbagai kegiatan dilakukan tim ses untuk mempromosikan calegnya. Tugasnya adalah memperkenalkan caleg dengan cara yaitu 1. Memperkenalkan banner, 2. Bendera, 3. Memasang stiker dari rumah ke rumah adalah stiker yang menjelaskan bahwa caleg itu nomor sekian dari partai sekian, dari partai ini, dan nantinya merangkul masyarakat, mengambil hatinya masyarakat supaya masyarakat bisa simpati dan akhirnya bisa memilih. Jumlah tim ses yang digunakan caleg tergantung pada kebutuhan wilayah. Bayi Haki menunjuk 20 orang tim ses untuk 2 kecamatan. Namun tak menutup kemungkinan jika jumlah tim ses bisa bertambah. Tentunya jika tim ses yang terpilih bisa merebut hati masyarakat dan mengajaknya terlibat dalam kegiatan mereka. Dalam mengadakan suatu kegiatan, paling tidak Bayi Haki harus merogoh kocek sekitar 100.000 per kepala sebagai dana operasional. Meski demikian, Bayi Haki menilai peran tim sukses begitu penting untuk mengukur tingkat keberhasilannya saat pemilu nanti. Jadi dengan adanya tim ses kita dapat bekerja secara lebih simultan dan bisa berhasil, tingkat keberhasilannya tinggi. Selain menggunakan tim sukses, saya juga menggunakan konsultan politik yang bekerja untuk melakukan survei dan juga untuk memberikan saya panduan-panduan supaya saya bisa sukses. Hal senada juga dilakukan salah satu caleg petahana PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Caleg DPR Dapil 3 DKI Jakarta ini menyatakan, selain mengerahkan tim sukses, ia juga menggunakan jasa konsultan politik. Menurutnya, perpaduan antara keduanya sangatlah berpengaruh untuk meloloskannya ke Senayan. Tim ses juga, kemudian terutama struktur partai ya. Struktur partai untuk bagaimana mendapatkan kepercayaan hati dari rakyat. Nah, kalau konsultan politik, kita juga mau pakai untuk cermin ya, untuk kontrol kita dalam melihat perkembangan baik di internal partai, demikian juga dengan eksternal partai. Untuk menggunakan jasa konsultan politik, caleg harus mengeluarkan dana mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada kebutuhannya. Konsultan memberikan masukan strategi kampanye dan mengadakan survei untuk mengukur popularitas seorang caleg. Konsultan politik Yunarto Wijaya menyatakan, konsultan harus memiliki kode etik dengan tidak memegang klien yang berlawanan. Dan tujuan sebenarnya dari konsultan politik caleg adalah membuat biaya kampanye menjadi lebih efektif dan murah. Konsultan politik bertugas dan berfungsi bagaimana sesuatu yang selama ini bersifat kualitatif hanya bisa diraba, kemudian bisa menjadi kuantitatif, sesuatu yang bisa diukur. Sehingga kemudian orang bisa mengetahui, kadar popularitasnya, kadar elektabilitasnya berada pada tahapan tertentu, dan kemudian dibutuhkan strategi-strategi khusus yang itu juga bisa dihitung, dilihat dari sisi efisiensi biaya, berapa biaya yang harus keluar. Terlepas dari semua itu, latar belakang yang baik, kinerja dan kualitas caleg akan menjadi penentu lain keberhasilan seorang politisi untuk dapat dipilih dan duduk sebagai anggota legislatif yang terpercaya. Anita Rusyan, Firman Syahmarudin, Metro TV.